Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri tidak perawan, bolehkah membatalkan nikah? Menikah dengan seorang gadis yang masih perawan merupakan dambaan kebanyakan pria yang pertama kali menikah. Pertanyaannya, bagaimana bila setelah menikah si pria baru mengetahui bahwa kekasih yang baru dinikahinya sudah tidak perawan? Bolehkah ia membatalkan pernikahan dengan menarik mahar yang telah diberikan? Jumhur ulama memang membolehkan pasangan yang menikahi untuk melakukan fasakh atau pembatalan nikah akibat penyakit akut seperti lepra, tunagrahita, impotensi, cacat kemaluan si istri karena tertutup daging atau tulang, dan sebagainya. Namun mereka berbeda pendapat mengenai keperawanan seorang perempuan. Apakah ketidakperawanannya baik karena perzinahan atau sebab lainnya dianggap sebuah cacat atau bukan? Imam Al-Syafi'i sendiri mengemukakan dalam bahwa ketidakperawanan perempuan bukan satu cacat yang membolehkan seorang suami menarik mahar atau membatalkan perkawinannya atau hiyar fasakh. Hanya itu saja, secara tidak langsung ia memberikan hiyar lain, di mana suami boleh memilih antara melanjutkan pernikahan atau mengakhirinya dengan talak. Mengutip Al-Syafi'i, 1990, cetakan pertama jilid 5 halaman 13. Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang tidak diketahui bahwa perempuan itu sudah pernah berzina, tapi belakangan sebelum bergaul sang suami tahu bahwa ia telah berzina sebelum atau setelah menikah, maka perempuan tersebut tidak haram baginya. Selain itu, si suami juga tidak ada hak untuk mengambil mahar darinya. Tidak pula ada hak fasakh baginya. Hanya saja, jika mau, si suami boleh meneruskan pernikahan atau menceraikannya. Sementara Ibnu Salah, salah seorang ulama Syafi'iyah, dalam fatwanya menganggap hilangnya keperawanan sebelum akad dianggap sebuah cacat yang membolehkan suami membatalkan pernikahan atau fasakh. Mengutip fatwa Ibnu Al-Salah, jika ada laki-laki menikahi seorang perempuan karena perempuan itu masih perawan tapi ternyata sudah tidak, maka mengenai keabsahan pernikahannya ada dua pendapat. Namun menurut pendapat yang paling kuat, pernikahannya tetap sah. Hanya saja si suami memiliki hak hiyar fasakh. Pendapat Ibnu Salah ini sejalan dengan pendapat Imam Ahmad Ibnu Hanbal yang dikutip Syekh Wahbah Al-Zuhaili dalam Al-Fiqhu Al-Islam wa Adillatuhu. Bahkan tidak saja menetapkan hak fasakh, tetapi juga menetapkan ketiadaan mahar bagi si perempuan bila mana fasakh dilakukan sebelum bergaul. Dikutip dari Hasyiah Qalyubi 1995 jilid 2 halaman 265, hak fasakh juga ditetapkan akibat tak terpenuhnya kriteria yang diinginkan sewaktu akad. Contohnya, laki-laki yang ingin menikah dengan perempuan cantik tetapi ternyata ia tidak cantik, atau orang yang ingin menikahi dengan perempuan terpelajar ternyata ia orang awam, atau orang yang ingin menikahi dengan perawan ternyata ia seorang janda atau tak perawan, maka suami memiliki hak fasakh. Selain itu, si istri juga tidak memiliki hak mahar jika fasakh dilakukan sebelum bergaul suami istri atau setelah bergaul tapi penyebab penipuan datang dari si perempuan itu sendiri. Sedangkan jika penipuan datang dari orang lain, maka si suami boleh menarik apa yang diberikan kepada si perempuan melalui orang lain tersebut. Kemudian jika dilakukan fasakh, maka fasakhnya menurut pendapat yang paling sahih disyaratkan harus diajukan lebih dahulu kepada hakim atau pengadilan agar hakim mengambil keputusan setelah menimbang perkaranya. Namun ada pula yang membolehkan fasakh tanpa melalui hakim,
sebagaimana khiyar dalam jual beli. Terlebih jika keduanya sudah merelakan fasakh karena cacatnya jelas-jelas dianggap fatal dan membatalkan pernikahan. Kendati sang suami memiliki hak khiyar atau opsi untuk membatalkan pernikahan, tetapi hak itu bisa gugur bila mana dirinya meridhoi kekurangan istrinya. Bagaimana yang dikemukakan Syekh Zakaria Al-Ansori, siapa saja rela akan cacat atau kekurangan istrinya, maka gugurlah khiyar fasaknya walaupun kekurangan itu terus bertambah. Sebab keridhaan atas kekurangan pertama berarti keridhaan atas kekurangan yang lahir darinya. Lain hanya jika muncul kekurangan yang lain, maka khiyar fasakh akibat kekurangan lain itu tidak gugur. Syekh Zakaria Ibnu Muhammad Ibnu Zakaria Al-Ansori, jilid 3 halaman 178. Dari uraian petikan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan dan pelajaran, antara lain: menurut Imam Al-Syafi'i, sah hukumnya memiliki perempuan yang pernah berzina, namun sebagai ulama mempersyaratkan menikahinya setelah si perempuan bertaubat, sebab pernikahan bukan sekedar memenuhi kebutuhan naluri dan fitrah, tetapi juga melahirkan generasi yang baik, merajut kebahagiaan dan diorientasikan untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Masih menurut Al-Syafi'i, ketidakkeperawanan bukan sebuah cacat bagi pernikahan, sehingga suami tidak berhak melakukan fasakh. Tidak pula ada hak untuk menarik mahar. Hanya saja ia boleh memilih untuk melanjutkan atau mengakhirinya dengan penceraian. Hak cerai ini sejatinya memberikan hak-hak lain kepada istri yang dicerai, seperti hak nafkah, tempat tinggal, pakaian, dan hak rujuk semasa iddah. Berbeda dengan Al-Syafi'i, Ibnu Salah dan Syekh Zakaria Al-Ansori, yang keduanya juga pengikut mazhab Al-Syafi'i, secara tegas memasukkan ketidakperawanan sebagai cacat yang memperbolehkan suami melakukan fasakh. Silang pendapat ini harusnya membuat kita semakin dewasa, toleran dalam menyikapi perbedaan, dan leluasa memilih pendapat paling mungkin dan lebih sesuai dengan kemaslahatan bersama. Pendapat yang membolehkan suami melakukan fasakh setelah menikah dengan perempuan yang tidak sesuai dengan keinginannya juga memberi pelajaran kepada para gadis dan remaja putri untuk menghormati institusi pernikahan. Pergaulan bebas yang menyebabkan mereka hilangnya keperawanan sebelum saatnya berimbas pada kekecewaan suami sah mereka kelak, yang bisa saja si suami memanfaatkan hak fasakhnya. Akibatnya, wanita kehilangan kehormatan dan mengalami kerugian akibat pernikahannya dibatalkan dengan maharnya dikembalikan. Fasakh nikah sebaiknya melalui lembaga pengadilan menurut pendapat kuat, kecuali sebab fasakhnya kuat dan mendapat kerelaan dari kedua belah pihak. Hak fasakh suami menjadi gugur bila mana ia meridhoi kekurangan atau cacat yang dimiliki istrinya. Demikian diskusi singkat dan ragam pendapat tentang hak fasakh suami yang mendapati ketidakkeperawanan istri yang baru dinikahinya. Semoga ketika hak ini diambil, suami bisa menggunakan secara bijak, berasaskan maslahat, dan tidak disalahgunakan untuk merendahkan martabat atau melukai perasaan siapapun. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.